Jebret Team, Komentator Challenge is back dan sekarang udah masuk season 2. Di tengah serunya hajatan bola Eropa, CAF dan Jebret Team bikin sebuah turnamen yang pasti kalian udah tunggu-tunggu. Kapan lagi momen buat kalian menjadi pandit dan juga komentator yang ditonton oleh ribuan orang. Caranya gimana untuk kalian menjadi pandit dan komentator itu? Langsung aja cek Instagram dari CAF dan juga Jebret Media. Ingat, ada hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan untuk menjadi pandit di level nasional. Langsung aja cek sekarang. Let's go. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Gak cuma Prancis yang kalau minjem istilahnya Mas Heryo ini belum convincing. Ada juga Portugal yang menghadapi Slovenia harus sampai adu penalti. Kita bakal bahas sama Rizal dan juga Koci. Zal, Yap. hancur juga dong Portugal. Hancur. Iya. Hancur. Gue inget 2 minggu lalu kita juga bertiga ngomong, gue kira Portugal cuma overcomplicated ketika menghadapi Ceko. Tapi nyatanya, Zal. overcomplicated itu artinya merumitkan diri sendiri. Nah. Terlalu bikin repot diri sendiri. Gue Yang kira dengerin juga repot. Jangan dengernya. lu nggak usah pakai istilah-istilah Iya, gitu. lu juga Nggak, overcomplicated. Lu kalau mau impress dengan penonton, justru lu harus pakai bahasa yang sederhana. Iya. Nih, Salah sesederhana satu mungkin. kekuatan Just Talk itu menggunakan bahasa yang gampang diterima. diterima di Aldi Thank you, Bawazir juga demikian. Nggak usah pakai bahasa-bahasa Harus jualan. susah gitu. Thank you coach, diterima masukannya. Jadi Portugal ini dalam arti merepotkan diri sendiri. Gue kira itu yang laga pertama doang kan. Laga kedua mereka menang meyakinkan 3-0. Oke lah. Laga ketiga akhirnya kalah karena rotasi. Gue kira merepotkannya cuma karena lawan Ceko dia jadi menyesuaikan cara main waktu itu. Lawan si ini ya. Ceko kan bener di awal ya, Souček itu ya. Tapi ternyata ketika Satu kemarin sama. lawan si Slovakia juga, itu mainnya masih sama juga, ngerepotin diri sendiri juga. Dan ternyata template soal crossing itu bukan cuma di pertandingan yang merepotkan diri sendiri doang, tapi ternyata emang predictable. Portugal tuh emang ngandelin main dari sayap dan kirim bola ke tengah, yang mana Ronaldonya gue bilang udah bukan duel-duel yang kayak dulu lagi. Ronaldo beberapa kali dapat peluang sebenarnya umpannya udah bagus tuh, si Bruno juga bagus, Bernardo bagus, tapi sama udah nggak bisa bikin kontak yang bisa bikin jadi on target segala macam. Itu kan jadi wasteful. Iya. Total kemarin crossingnya bisa sampai 20 kali. Total bahkan Portugal di hajatan bola Eropa total udah 97 kali crossing mereka lakukan, salah satu yang terbanyak, tapi nggak ada yang bisa berbuah gol. Zal, Yes. hajatan bola Eropa akurat passes 61%. Ah, Jadi kan ini tim menunjukkan memang nggak bisa passing, Zal. Kebangetan ya. Sejelek itu lawannya, kenapa kesulitan banget? Kesulitan banget, dan juga soal crossing itu ternyata kan predictable. Itu nggak bisa dilakuin, nggak bisa dimanfaatin sama mereka. Iya. Dan yang gue lebih khawatir lagi, kalau kita inget, oke lawan Turki mereka menang meyakinkan. 2 gol yang mereka menang lawan Ceko itu 2 gol yang sebenarnya crossingnya error juga dari lawannya. Jadi bukan mereka ini belum ada gol yang benar-benar skema bikin jadi gol segala macam, itu mereka belum ada. Jadi ini menurut gue mengkhawatirkan juga si Roberto Martinez sama Portugal so far. Lihatnya. Dan untuk Jebret Team ingat ya, kita di sini nggak ada hatersnya Ronaldo, apalagi Nggak Koci ada. juga bukan haters Ronaldo. Gue cuma mau nanya soal Ronaldonya nih. Koci, kalau lu jadi Roberto Martinez, lu bakal menjadikan Ronaldo starter atau di menit-menit kayak Weghorst lah khususnya gitu. Ada momen dia dimainkan, karena untuk 90 menit kayak kesulitan juga Ronaldo ya. Enggak, gua akan mainkan dari awal. Oke. Karena sama Gonçalo Ramos sama sekali gua nggak percaya. Oke. Colomwani juga enggak. Kalau ini Prancis. Oh ya Perancis. Siapa Gonçalo lagi? Ramos, Leo bisa di situ juga. Jota, Diogo Costa. Ya, mending Jota. Iya kan? Mending Jota, cuman gini ya, memainkan pemain dari awal itu nggak harus yang terbaik, tapi harus punya kontribusi yang terbaik. Ya. Mungkin karena leadershipnya dia dimainin dari awal. Sebenarnya gue nggak ngelihat masalah Ronaldo aja, Ya. bahwa dia tidak perform semua tahu karena usianya udah performanya menurun lah. Tapi gue nggak ngelihat dia main lebih jelek dari pemain lainnya. Sama-sama aja. Beda kayak Depay, kelihatan lebih jelek kan? Iya kan? style-nya Ya, itu kan begitu. kelihatan. Gayanya udah Iya. begitu, main Kalau Ronaldo kan nggak lebih jelek dari lainnya. Iya. Jadi gue mungkin yang bisa dilakukan, Ronaldo menit 70 diganti, Jota masukin. Nah itu mungkin lebih bisa. Karena Jota berapa kali sebagai subs, impact langsung. impactnya bagus. Oke. Dan Nah. kalau sorry. Nah ini menjadi pertimbangan, tapi gue nggak yakin Martinez berani. Karena
Ronaldo ini egonya terlalu tinggi. Bruno Santos jadi Iya. gara-garanya. Jadi akan terjadi kerusuhan internal kalau dia melakukan itu. Nah dari situlah feeling gue Ronaldo kenapa tetap dimainin terus. Kalau Koci berani nyadangin Ronaldo kalau jadi pelatih Portugal? Sangat berani. Nah, itu dia opsi gue. Bukan, nggak akan gue bawa. Wow. Serius. Man on Kalau the lu jadi record. pelatih Portugal, lu nggak Iya. akan bawa Ronaldo ke hajatan bola Eropa? Iya. Bawa lah. Nggak akan gue bawa. Prianya akan Seumur memaksakan segini nggak akan gue bawa. Oke, di atas lapangan mungkin dia nggak begitu berpengaruh. Mungkin di ruang ganti atau Enggak, justru dia akan punya negatif impact which is karena dia nggak main. ngambek apa. Kayak gitu. Dan itu kan udah terbukti. Reputasi Ronaldo kan semua udah tahu. Ngapain bawa pemain kayak begitu? Fakta ya. Dia kayak zamannya pelatih sebelumnya lah. Bruno Santos. Iya, kan udah kelihatan dia nggak respect pelatih. Rangnick datang dia nggak, siapa itu Rangnick? Kan you don't respect gitu loh. Lu nggak menunjukkan diri besar lu. Iya. Lu cuman di luar sampul lu aja bagus. Tapi when it comes to yourself, bikin interview ke MU yang udah gaji dia segede itu, Iya. you don't respect. Iya. Lu ego lu terlalu tinggi, lu egosentris. Kalau lu dijilat baru lu respect orangnya. Pemain kayak gini nggak akan punya tempat di gue. Tapi kalau ngomongin soal Portugal dengan Ronaldo-nya, gue agak flashback ke momen gue ngomong urgensi. Waktu itu gue ngomong Argentina urgensi sama Messi. Karena kalau gue lihat pemain-pemain Argentina itu mau, gue rela untuk lo, gue mau menangin untuk lo. Kalau untuk Portugal, Gue nggak ngeliat itu. Gue nggak ngeliat si Portugal ini mau ngelakuin itu untuk Ronaldo gitu. Jadi Iya, bedanya betul. gue ngeliat momen urgensi itu waktu Gue itu. lihat pemain Argentina melakukan itu untuk Demi Messi. Demi Gue Messi. tidak lihat pemain Iya. Portugal melakukan itu untuk Iya, Ronaldo. makanya dulu Berapa gua kali dia nggak dapat bola juga kok. Yes, makanya gue ngomong urgensi dulu tuh faktor gue ngeliat itu juga pemain Argentina tuh rela gue mau ngelakuin ini demi Messi. Bahkan pas Iya. juara Iya, reaksinya bukan betul. selebrasi malah peluk Iya. Messi dulu segala Iya. macam. Ngelakuin demi Messi. Tapi untuk Ronaldo, gue nggak ngeliat Ronaldo punya impact kayak begitu untuk teman-temannya gitu. Kalau faktor itunya mungkin faktor urgensi mereka mau ngebawa mereka jadi juara segala macam itu Nanti nggak kata si kelihatan. Pepe bilang kalau lu sampai menyederain Ronaldo, gue rela karir gue selesai demi Ronaldo. Dia faktor friendship-nya emang udah Iya. kental Angkatannya banget aja. kalau Karena sama udah Pepe. tua, udah seangkatannya. Iya, sama senior juga. Kan Tapi sama-sama main di Madrid juga iya, gitu. itu saya nggak ngeliat dari skuad Portugal ini secara Nah. sikapnya ke Ronaldo. Tapi kalau soal Ronaldonya sendiri, gue masih salut juga. Walaupun kemarin buang penalti di waktu normal, tapi mental untuk dia mau ngambil penalti pertama, itu gue juga salut. Oh, juga. kalau mentality monster Ronaldo ya. Nggak Iya. Luar nggak bisa biasa lah, diragukan. dia Iya, one of itu the nggak greatest. masalah. Ini luar biasa banget mentalnya. Dia Jal, masih pede. kalau di timnas itu, Jal, sepengetahuan lu sebelum gue coach ya, Iya. lo free kick taker itu pelatih ngatur nggak sih? Misalnya gini, Ah. Ronaldo 4 kali free kick taker, gagal Iya. semua. Sementara lu ada Bruno Fernandes, Iya. ada pemain-pemain yang mungkin jauh lebih bisa untuk jadi Yap. free kick taker. Ah, ini Kenapa menarik nggak mau sih. gantian gitu? Lu ada Bruno Fernandes yang di MU tuh bagus Iya. free kicknya. Setahu gue sih emang biasanya taktikal gitu pelatih ya. Bahkan Iya kan? staff pelatih kan juga punya taktik set piece sendiri kan. Iya. Udah tentuin sendiri siapa yang ngambil segala macam. Dan yang gue paling mengherankan kemarin Ronaldo bukan cuma ngambil yang ngarah ke gawang doang. Oh, Bukan yang situasi yang di crossing. samping sekalipun yang seharusnya itu bola crossing. Dia yang ngambil dan Itu langsung maksud. nembak juga. Itulah yang gue Kebangetan. maksud. Ini pemain harusnya nggak ikut, nggak diseleksi, Tapi hampir nggak mungkin sih. nggak mungkin. Ronaldo nggak dibawa ke Nggak berani. Lu harus berani ngelawan hal-hal kayak begitu. Ngejaga wajah sih. Dan kalau gue tanya sebelum di Al Nassr ya, kapan sih terakhir kali Ronaldo bisa golin di free kick lagi? Gue suka banget teknik dia free kick itu dulu gue suka Dia banget. udah 5 tahun nggak menang apa-apa. Nggak menang apa-apa dan free kick 60 free kick terakhir cuma satu yang gol di level Iya. internasional. Dan, Ini menunjukkan dan tetap aja coba terus. Ya Iya. kayak itu kan ego. dan wasteful. Lu jatuhnya. kan nggak rela bahwa teman-teman lu yang lain yang lebih muda, yang lebih bukan Bruno aja, tapi si Bernardo Silva juga punya Bagus, syutingan iya, bagus. makanya Iya, nggak setuju gua. I mean, ya itulah. Kalau- Gue sih happy aja lihat Oh, tim ini jelas. Coach, ini terseok-seok. ada catatan dari Abrar sebelum Euro dimulai, Coach, lu bilang Portugal Martinez bakal lebih bagus. Kok so far membosankan ya? Gue pengen lihat Martinez karena gue bilang gue belum pernah lihat Portugal. Karena di kualifikasi disapu bersih dengan skornya gede, which is yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Iya. Wah ini ada sebuah perubahan nih, makanya gue nonton. Ya ternyata gini doang. Ya. Dan game-game performa kayak Portugal gini nunjukin nggak sih kayak justru biasanya kan tim-tim kayak begini nih yang dibilang Nah, iya, biasanya iya. jelek, Iya. tapi perform of the day-nya kadang-kadang Iya. mengejutkan gitu. Apa justru ada peluang buat Portugal sebenarnya? Ya peluang ada Ya, sih, ada. semua peluang. Iya cuman lu lihat- Tim yang jelek-jelek semua punya peluang. Bahkan Turki pun punya peluang. Enggak ada yang ketemu Belanda. hati-hati Gading lo. ketemu Tadi revisi Belanda. lagi tuh ketemunya Belanda tuh. Enggak, I mean semua punya peluang. Pasti. Karena lu lihat aja kalau Sesko itu masuk, Portugal nggak lolos. Iya. Kalau gol ajaibnya
Bellingham itu nggak terjadi, Gugur. Inggris akan lewat. Tapi ya this is football, gol-gol ajaib itu banyak yang Dan terjadi. ini kita kangenin. Iya, banyak drama dan drama itu terjadi. Siapa yang kira Rangnick Austria bisa kegeser sama Turki? Nggak ada yang ngira. Gue sih ngira Austria. Iya kan? Iya. Semua orang, gue pun juga kira Austria. At least dari organisasi bagus, cuman memang kualitas Austria jelek. But anyway, inilah indahnya sepak bola, nggak bisa diprediksi. Nah iya, Zal, Yes. kalau soal Leo dari kacamata Koci, udah 4 bab kita bahasnya. Kalau dari Rizal sendiri ngeliat Leo gimana sih di turnamen ini bersama Portugal? Gue sih lebih suka Jota ya. Berkaca dari 4 pertandingan, Jota setiap dikasih percobaan, walaupun dia belum golin, tapi penalti gara-gara dia bikin penalti. Bahkan ada 1 gol yang dianulir itu juga impactnya berasal dari dia ketika menggantikan Leo. Jadi gue malah prefer mainin Jota di posisi itu, nggak usah gantiin Ronaldo dulu. Ronaldo gue masih nggak apa-apa kok jadi starter, asalkan dia lebih nggak usah ngambil yang set piece di kanan kiri juga, yang mau free kick yang arah gawang masih oke. Tapi kalau untuk Leo, dia so far juga belum ngasih yang terbaik juga, bukan ngasih yang terbaik juga sih, emang outputnya kayaknya itu doang kalau gue lihat. Ngelewatin lawan, lewat tapi nggak ada end produknya. Ini juga jadi alasan mereka buang-buang peluang juga kalau gue bilang. Dan gue bilang kalau ada Jota di sana, kalau main crossing justru malah lebih cocok ada Jota, karena dia tahu timing kapan harus lari ke tiang 1, tahu timing kapan lari harus ke tiang 2, dan dia punya duel udara catatannya bersama klub dan juga bersama Portugal itu bagus. Dan gue bilang untuk pertandingan selanjutnya, untuk work rate harusnya si Jota yang start untuk pertandingan lawan Prancis ya. Iya, harusnya Jota bukan Leo lagi kalau gue bilang. Jota lawan Konde ya. Harusnya dicoba untuk hal-hal kayak gitu. Karena Gue Leo setuju. nggak ada end produknya. Bener. Soal Leo udah 3 tahun. Ya, makanya gue gak nanya lu lagi soal Leo. Kalau udah jelas gue gak tanya lagi gitu. Dan gak mungkin ada positive thing. Dan lama-lama kan terbukti. Iya. This guy is a big joke. Walaupun kalau gue bilang Jota juga gampang hilang bola juga sebenarnya. Dia bisa hilang bola tapi di momen-momen di mana ada Iya, crossing, betul. momen-momen of clutch moment lah istilahnya, momen-momen beruntung, Jota suka Jota ada di selalu sana. ada, Leo tuh nggak kontribusinya bisa lebih begitu. besar. Dan emang Iya. beda tipe kan Jota sama Iya. si Iya. Leo ini. Tapi Leo lebih ball carrier Jota lah. lebih striker sebenarnya. Iya. clinical. Tapi dia bisa dari kiri masuk ke dalam, sama kayak Malen. Malen itu nggak hanya di timnas kemarin cetak 2 gol, di Dortmund pun sering cetak gol. Iya. Dari mana dia mulai? Bukan dari striker, Winger. dari wing. Tapi ya instingnya itu ada. Yes. Dan catatan menarik Koci, Daniel Malen itu adalah pemain dengan take on paling banyak di hajatan Eropa tahun ini. Iya. Ngelewatin pemain. Iya. Ngeliatin pemain, ngalahin Mbappe, ngalahin Iya. dari Doku Doku bahkan ya. Iya. Iya. Jadi bagus banget emang tuh orang. Betul. Akhirnya di starterin sama Iya. Kuman. Dan main Alhamdulillah. jelek akhirnya sub cetak 2 gol sebagai sub. Iya makanya. Nah, ada 2 nama kiper yang kemarin juga tanding, yaitu Oblak lawan Diego Costa. Lu lihat ini pemain layak untuk di tim yang mungkin Diego Costa deh. Iya. Dari Porto mungkin dia bisa ke tim-tim yang lebih Premier League atau Bundesliga atau Serie A mungkin. Dia main bagus banget tapi gue belum yakin. Karena berkaca dari pertandingan dia bersama Porto itu berapa kali errornya juga banyak sebenarnya. Gue nonton dia oke. bersama Liverpool, Lu- banyak banget errornya. Lu masih inget Lawan Arsenal juga dia main. bukan, lu masih inget Piala Dunia? Qatar. Dia bolanya ditaruh gitu. Bukan. Lu jangan motong gue terus, gue Yang keplak mana nih? juga lu. Shut the fuck up, dengerin gue dulu. Lanjut. Shut up. Lu masih inget waktu Qatar kipernya Kroasia, Hah? Qatar. Oh, kiper Kroasia Subasic. Oh, Livakovic. Livakovic. Mainnya gimana? Oke. Bagus banget Oke, kan? iya. Semua orang ini gimana ke klub Di besar, klub besar. Akhirnya cupu juga Iya. kan? Nah ini juga bahwa lu satu turnamen main bagus, dia nggak jelek, tapi lu bilang bagus nggak juga. Bener yang Rizal bilang di klub biasa aja. Jadi kebetulan dia nahan 3 penalti, which is luar biasa. Iya. Bener-bener luar biasa, tapi bukan berarti dia adalah kiper bagus. Kalau Oblak ya udahlah dia di Atletico That lah is ya. different. Oblak is different. Iya. One of the best lah. Different case. Is mungkin Nggak mungkin pindah juga sih udah. Selesai. mungkin Selesai di Atletico ke lah. Arsenal dia. Ya, bentar doang main 2 tahun 3 tahun ganti lagi Tapi gue kipernya. suka banget Oblak tuh. Dia commanding banget, refleksnya Arsenal bagus. aja goblok nggak beli dia. Mahal pasti itu kalau dia. Mahal dan faktor usia juga. Tapi kalau usia buat kiper sih Dia seharusnya berapa nggak sih? 32? masalah ya. Nggak lebih. Oh, itu lebih dari Liga 2? Lebih dari 3. Oh, Udah ada ya, dari udah, dulu kan. coach. Enggak, 3-2-an kok. Saya 32, udah ada dari dulu dia. Ya, Iya, dari muda. Terus kalau dari dulu nggak boleh tua. Tapi Diego Costa ini error prone, dalam istilah error prone gampang banget bikin error. Tapi kemarin emang penampilan terbaik dia bersama Ya. Portugal lah bahkan. Dan itu kan baru mecahin rekor kan, dia bisa clean sheet. Ya. Bukan cuma clean sheet di waktu 120 menit, tapi sampai penaltinya pun juga masih clean sheet. Itu hal yang susah banget disamain lah. Tapi Oblak 31. 31 Oh, malah. kan bener. Oh, menjalan 32. Oke. 93. Nyata Januari udah 93. Udah dari dulu. Umuran adek gue itu. 93 di Oblak, di Gue Oblak. ngira tua karena udah dari dulu ada soalnya. Jadi wajar. 31. Sterling juga dari dulu udah ada. 30 juga kan? 30 juga. Makanya. Zal, Ronaldo yang gagal cetak akhirnya diledekin sama John Terry.
Kenapa sih kalau Ronaldo melakukan sesuatu terus salah, kayaknya dunia tuh kayak seneng banget nungguin Ronaldo nih gagal, failed. Terus dunia langsung, kan dia juga pemain ada yang sukses, ada yang gagal. Ya, itu ada benernya juga sih. Exposure-nya entah kenapa lebih Ronaldo gede terus gitu loh, kalau kasihan nyorotin gua. Ronaldo. Bahkan kalau kemarin kalah pun gue nggak kebayang tuh Ronaldo bakal di framing sama media kayak apa tuh kalau ketika Ya, itu semua kan terjadi. aksi is reaksi. Jadi dia itu selalu menunjukkan bahwa dia tuh masih hebat kayak yang dulu. Makanya pada saat dia bikin kesalahan, dan gue setuju dengan lo bahwa ini bisa terjadi terhadap semua orang. Iya. Tapi kenapa Ronaldo sangat dibully? Ya karena dianya sendiri. Dan itu dipantau sama pandit-pandit terutama yang Inggris kan. Ya, disikat balik kalau lo begitu. Jadi murni karena ini orang egonya, omongnya terlalu besar gitu loh. Dan ini mungkin ini ya. Lu harus sadar bahwa lu tuh umur 39 dan itu wajar kalau performa lu menurun. Tapi dia ini menunjukkan pakai liga gurun pasir, liga kelima lah, apalah, kayak pakai statement yang nggak penting gitu, ngerti nggak lo? Bahwa lu dibayar ya mungkin let it be, tapi lu harus terima konsekuensinya. Dan ini kan juga udah muncul bukan cuma dari John Terry doang, bahkan beberapa bulan terakhir Rooney pun juga yang kita tahu punya rekam jejak berhubungan baik sama dia, juga nyerang dia juga ternyata si Rooney itu kan si. Enggak, Rooney enggak sebaik dia setelah Piala Inggris ya yang diinjak itu. gitu kan, Ya. yang diinjak. Tapi kan dia sebelumnya setelah itu nggak pernah ngomongin bad word soal Ronaldo ini, Ya, tapi karena satu tim. momen ketika dia pecah sama United yang ada interview sama si Pierce banget itu sih akhirnya kan jadi kelihatannya Ronaldo ini musuh bagi semua legend-legend yang ada di Inggris gitu. Jadi gue ngeliat ada perlakuan yang emang agak berlebihan juga sih terhadap Ronaldo. Ini nggak cuma berlaku buat Ronaldo, buat Messi pun gue yakin kalau kalah juga satu dunia udah nungguin kapan nih orang kalahnya gini. Buat Ronaldo juga berlaku, dan itu gue rasa sih nggak bisa dihindarin sama Sedikit sekali. sih sebelum kita Tapi Messi nggak pernah keluarkan statement yang sombong kayak dia. Kalau statement nggak pernah, tapi at least dunia nungguin kapan dia Oh tersandung iya, itu itu konsepnya haters. itu. Coach, lu sedikit melihat nggak bahwa peran dari Bruno Fernandes terlimitasi di timnas? Iya. Karena ini orang jago sebenarnya. Gue bilang dia nggak cocok main sama Ronaldo? Bernardo. Yes. Sama Bernardo. Somehow kayaknya nggak mau saling membantu, saling berkorban untuk keduanya. In this case di turnamen ini, gue nggak salahkan Ronaldo bahwa dia tidak performa tinggi, oke. Iya. Tapi dia masih lumayan as a striker, lebih bagus daripada striker yang ada. Jadi gue nggak salahkan, cuman ya kembali lagi ke pelatihnya. Roberto Martinez prestasinya apa sih di itu? Juara bersama Wigan. Ya, FA Cup. Musim depannya degradasi. Exactly. Dengan Belgia juga nggak kemana-mana kan. Maka dari itu gue pengen lihat sehebat apa ini Portugal setelah dikualifikasi menang skor gede semua. Habis itu kalah lawan Kroasia kan, friendly. Iya, persiapannya kalau. Wah ternyata bisa kalah juga ini tim. Makanya karena gue nggak pernah nonton Portugal, gue pantau match pertama gue udah live reaction dari kandang gue kan. Ya ternyata gini doang mainnya. Berarti Prancis lawan Portugal, dua tim yang gak layak ada di tempat final ya? Ya. Intinya begitu kan? Ya. Iya, Margin performance wise nih. Iya. Prancis unggulan, Portugal unggulan, Iya. tapi pemainnya kayak begitu. Dan gue yakin lolos atau nggak lolosnya antara Nggak dua tim penting. ini margin of error doang Dikit sih. banget Bakal ya? penentunya Oke. cuma Ya sama itu kayak lawan Belgia yang jelek itu, Iya. margin of error. Cuma margin of error Iya. tuh ngandelin lolos saya bisa jadi kayak begitu. Ngandelin deflect Karena atau apa. harapannya tinggi untuk Portugal dan Iya. juga Prancis ya Coach Banget. ya. Ya nggak lagi. Sekarang udah nggak lagi gitu. Cuman nggak tahu nih performance of the day-nya kayak gimana nanti. Karena untuk timnas beda sama klub. Lu persiapan kayak apapun, yang ngaruh itu adalah gimana di hari itu lu mempersiapkan tim dan performa tim saat itu. Gimana? Kalau teman-teman, kita bakal bahas lagi nanti di preview hari Jumat. Cuman kalau menurut teman-teman, Prancis atau Portugal yang paling kemungkinan besar untuk lolos. Kita bakal bahas review pertandingan lainnya sesaat lagi. Let's go. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.